tertembak, ditembak, sengaja ditembak orang tak terkenal. Mobilnya itu dihentikan, lalu dia diberondong dengan senapan gitu. Jadi langsung terarah kepada dia, bukan ke sopirnya, berarti ditarget. Ya, karena dia orang imam yang mengaku dirinya itu ya melegalkan LGBT dan barusan pulang menikahkan pasangan sesama jenis di Afrika Selatan. Dan fenomena itu sekarang luar biasa, ya, menakutkan bagi kita. Yang ramai sekarang ini viral adalah istrinya Macron, Perdana Menteri Perancis, ya, Brigitte Macron, yang itu disinyalir seorang transgender, laki-laki yang pernah menikah 3 kali, termasuk menikahi seorang perempuan, ya istri kedua, dan itu ibunya Macron ini. Jadi kemungkinan Macron itu anaknya sekarang ini. Waduh, dunia ini semakin kacau. Jadi dia bapaknya sendiri, lalu berubah menjadi perempuan, lalu berumah tangga dengan anaknya. Ini zaman apa? Maka ketika ini terjadi begitu, tak menutup kemungkinan, ya, cerita tentang kaumnya Nabi Lut itu bisa terulang kembali. Na'udzubillah min dzalik. Dan kita sebagai orang tua itu miris, ya, karena di belakang kita ini ada anak-anak cucu kita, generasi berikutnya yang akan mewarisi kehidupan kita, yang mendoakan kita ketika mereka nanti, ketika kita nanti sudah tidak ada di dalam sejarah. Kalau kita kemudian melahirkan, meninggalkan generasi yang seperti itu, apa yang bisa kita harapkan? Maka ibu-ibu ini punya peranan yang sangat penting. Oke, kita kembali kepada Pak Kutawijaya. Dari kisah umat-umat terdahulu yang pernah dimusnahkan, itu untuk membuktikan bahwa mereka pernah ada dan hidup sebagai makhluk sejarah seperti kita. Diceritakan oleh Al-Quran agar kita mengambil hikmah, pelajaran, untuk tidak kita tiru, agar prasyarat itu tidak terpenuhi. Karena ini masuk dalam sunnah Allah, hukum Allah yang disebut dengan hukum sejarah, dan itu bisa berulang kalau modusnya sama. Nah ini ya. Oke. Selain umatnya Nabi Lut, ya, dengan kaum Sodomnya itu, ada lagi umatnya Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Su'aib. Nabi Su'aib gak ada yang dimusnahkan. Kaumnya, oke. Nah, ada banyak sekali ibu-ibu ya kaum-kaum yang dimusnahkan. Tetapi kita coba lihat yang jelas-jelas disebut di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran memang menunjukkan tentang bagaimana kejadiannya, gitu ya. Nah, di dalam surat Fajr itu ada 3 umat yang dimusnahkan ini, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal fajr wa layalin 'ashr was-saf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Bisa dibaca Ibu ya? Bisa. Masih awas ya matanya Ibu ya. Saya kalau nggak dibantu ini nggak bisa. Ya. Wal fajar, demi waktu fajar. Ya. Walayalin 'ashr, dan malam-malam yang 10. Wasaf'i wal watr, yang genap maupun yang ganjil. Walaili idza yasr, dan malam yang jika dipergulirkan. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Ya, tidakkah di dalam itu ada qasam, ada sumpah lidhi hijr bagi penduduk lidhi hijr. Ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ya. Tidakkah engkau lihat bagaimana
bagaimana Tuhanmu memperlakukan kaum Ad, Iramadatil imad, yang mereka memiliki kemampuan membangun al-imad, bangunan-bangunan tinggi, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah diciptakan, dibuat sepertinya fil bilad, di negeri-negeri yang lain. Wa thamud alladhi jabu sakhra bil wad, ya. Dan ingatlah bagaimana Tuhanmu memperlakukan kaum Samud, alladzina jabu sakhra bil wad, yang mereka memahat bebatuan, ya, untuk menjadi rumah-rumah mereka, ya, tempat tinggal mereka. Wa fir'auna dzil autad, dan ingatlah tentang kaumnya Fir'aun, ya, yang mereka juga membuat rumah dengan bangunan-bangunan yang megah, ya, di mana mereka alladzina taghaw fil bilad, di mana mereka telah membuat aniaya, kezaliman di negeri-negeri mereka. Fa'aksaru fihal fasad, maka terjadilah banyak sekali kerusakan, al-fasad. Fasabba alaihim rabbuka sawta adab, maka kemudian Tuhanmu memberikan sawta adab, cemeti adab, begitu ya. Inna rabbaka labil mirsad. Di dalam surat ini, ya, ada 3 umat yang dimusnahkan oleh Allah yang hendak kita kaji hari ini sebagai contoh, ya. Kalau umat-umatnya banyak